Oke, untuk komponen-komponen yang kita pakai, pertama ada plan, terus ada player, ini ngambil dari aset tugas pertama. Jangan lupa ditambahin rigid body sama capsule collider supaya karakternya nggak jatuh ke bawah. Terus kita bikin juga untuk kanvas. Jadi kanvas ini untuk ngatur tingkat sensitivitasnya nanti di pause menu bisa ditambahin background. Terus slidernya ini ngambil dari UI. Nah, yang ini. Terus slider text dan title ini pakai Text Mesh Pro. Komponen selanjutnya itu items. Jadi items ini tuh 3D object. Bisa beda-beda aja bentuknya supaya nanti kelihatan pas perputaran kameranya. Next, kita masuk ke bagian penjelasan script. Jadi di sini scriptnya ada tiga. Yang pertama untuk camera behavior, untuk pergerakan kamera. Ada beberapa variabel yang harus kita buat. Pertama untuk sensitivitasnya, defaultnya bebas. Di sini saya bikinnya 10. Terus untuk rotasi sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi dalam Unity itu rotasi sumbu X itu untuk vertikal, sumbu Y untuk yang horizontalnya. Kita bikin juga satu game object, ini untuk kita namain karakter, karena karakternya nanti yang bakal kita ubah juga pergerakannya. Nah, untuk bagian start yang bakal dieksekusi pertama kali pas kita jalanin, di sini kursornya dibikin untuk jadi nggak kelihatan, visible-nya kita false-in, sama kita lock pergerakan kursornya itu fokusnya ke tengah layar. Nah, untuk karakternya, kita cari game object yang namanya player, ya, sesuai yang tadi kita udah buat, di sini namanya player, atau nyesuaiin namanya apa gitu. Lanjut, di sini di bagian update yang bakal dijalanin, setiap detik gitu atau setiap perubahan ya kita ambil eh, koordinat mouse. Jadi mouse kita di bagian layar itu ada koordinatnya bisa dilihat ada X dan Y-nya. Jadi fungsi input get access ini bakal ngambil koordinat mouse kita. Nah, untuk rotasi karakter itu sebenarnya cuma perubahan dari transform aja. Kalau di sini kita lihat di bagian menu Unity ya, di bagian player itu ada transform terus rotation. Seperti yang udah dibilang, untuk pergerakan ke arah horizontal itu dia mainnya di sumbu Y. Contoh kita ubah sumbu Y-nya jadi 90. Nah, ya, dia nengok. Jadi, karena kita mau pergerakan karakternya itu hanya di sumbu horizontal, jadi kita ubah aja sesuai parameter ini ya. Transform itu ada 3 untuk rotate-nya. Jadi, yang bagian sumbu Y-nya kita mau nyesuaiin sama pergerakan mouse yang sumbu X kan. Makanya di sini kita taruh dia X. Sama ini untuk variabel bantu yang udah kita buat. Nah, untuk pergerakan vertikalnya kita batasin aja dia di 180 derajat. Kita nggak mau kalau misalnya dia ke bawah sampai muter 360 derajat gitu. Jadi fungsi map fclamp ini untuk nge-mapping inputan atau jumlahnya antara jumlah sekian sampai sekian gitu. Nah, di sini untuk rotasi kameranya pakai Euler Angles ini untuk transform rotasi di 3 dimensi ya karena kameranya juga bisa ke arah vertikal sama horizontal jadi kita perlu pakai vektor 3 di sini. Nah, mungkin kan di sini kita nggak bikin objek kamera ya. Di sini langsung dis transform. Gimana kita tahu ini tuh langsung akses ke kamera. Nah, kalau kalian lihat di bagian main kamera ini, saya udah assign si script camera behavior. Jadi, kalau kita langsung akses this titik dan langsung propertiesnya, itu berarti dia langsung akses objek di mana script udah kita taruh gitu. Kalau dalam contoh ini kan kita taruh kamera behavior di main kamera. Nah, dia jadi bakal langsung akses si rotasi dari kamera ini pakai fungsi Euler Angles gitu. Oke, untuk script yang kedua itu ada menu controller. Jadi ini untuk ngatur menu canvas yang udah kita buat. Pertama kita bikin dulu uh, boolean pause ya false karena awalnya dia nggak di pause. Terus ini panggil menu canvas yang udah kita buat. Untuk di awal kita mau menu canvasnya itu nggak muncul. Jadi kita set aktif dia false sama timescale di sini untuk nandain waktu dalam permainan itu ya berjalan gitu. Nah, untuk mapping key-nya, kita di sini taruh escape. Jadi pas kita tekan escape bakal dicek pause atau tidak. Jadi kalau dia pause,
bakal manggil fungsi play. Kalau nggak bakal manggil fungsi stop. Jadi fungsi stop ini cuma kita mau munculin kanvasnya. Jadi menu kanvas set active true. Terus time scale-nya kita matiin jadi 0f. Makanya kalau kalian lihat tadi di kamera behavior, di sini if time scale lebih dari 0. Jadi pas kita nge-pause, kita nggak mau karakternya itu gerak gitu. Sama ya pause kita teruin, kursornya kita juga munculin supaya nanti kita bisa ngubah si mm, jumlah sensitivitasnya gitu. Nah, untuk play ini cuma kebalikan dari stop aja. Terakhir ada slider controller ya. Ini jadi kita bikin tiga public variable ini untuk teksnya. Terus ada jumlah max si slidernya itu berapa, di sini 100. Terus kita kan mau ngatur sensitivitas untuk si kamera. Jadi kita perlu panggil si kamera behavior ini. Karena masih ditaruh dalam folder yang sama, makanya kita bisa akses si kamera behavior. Terus kita assign aja variabel nama variabel bebas gitu. Ini null juga. Jadi kalau public di Unity itu untuk reference objeknya bisa di inspektornya langsung. Contoh, ini kan untuk slider controller. Nah, di sini udah dibikin ya, udah dibikin tadi sebelumnya empty, kita create empty aja, terus dinamain slider manager, terus kita add komponen. Nah, untuk add komponen ini kita bisa masukin script, salah satu script yang udah kita buat. Nah, si variabel public yang kita bikin dalam script itu bakal muncul di sini nih. Dia bakal muncul di sini dan untuk assign si variabelnya bisa kita langsung tarik aja yang berhubungan. Contoh si slider text ini kan tadi yang ada di bagian slider ya, ada di bagian slider, slider text. Nah, itu bisa langsung kita tarik aja gitu ke bagian sini. Terus max slider ini bisa kita ubah-ubah sama kamera behavior itu kan tadi ada di main kamera. Nah, main kameranya yang kita masukin ke sini. Jadi gitu. Kalau di kode itu kita masukinnya null aja, tapi assign variabelnya kita di menu Unity-nya. Sama di sini ada satu fungsi itu slider change. Ini untuk ngubah si value slidernya. Jadi dia bakal ngambil value dari slider. Kalau kita cek di sini ya, di bagian slider itu value dari slider itu mulainya dari 0 sampai 1. Nah, tadi kan di awal sensitivitasnya mau di setnya awalnya 10 ya. Jadi di sini bisa 0,1 aja. Nah, si fungsi itu kita taruhnya di mana? Kita taruh di bawah sini nih. On value change. Nah, kita masukin si ya udah dibikin juga ya, slider manager, terus slider controller. Kita masukin ke fungsi di sini, terus yang fungsi yang kita udah buat, slider change. Jadi dia bakal ngambil si value dari slider ini. Kita kaliin sama max slidernya. Tadi kan 0,1. 0,1 dikali 100 jadi 10. Bener. Nah, terus untuk slider text-nya, ya, kita mau ngubah si text-nya ngikut si local value yang kita udah buat. Tapi ini kan masih bentuknya float, kita ubah dulu dia jadi string. Sama kamera behavior dot sensitivity. Ini ngakses si variabel ini nih, ini tadi. Terus kita ubah dia ngikutin juga dari local value gitu. Oke, karena udah semua, langsung kita coba start aja. Nah, bisa lihat tadi buat pos menunya hilang, terus kalau kursornya kita klik, nah dia hilang juga. Untuk karakternya itu cuma bergerak di sumbu horizontal, tapi buat kameranya itu bisa kita ubah sampai ke, bisa kita lihat sampai ke sumbu vertikal. Kalau kita tekan escape, nah bakal keluar menu sensitivitas, bisa kita ubah, contohnya 50, nah dia bakal jadi cepat pergerakannya. Kalau kita kecilin, dia bakal jadi lambat.